طلع البدر علينا من سني الوداع وجب لله طلع البدر علينا من سني. Selfie kene. Syukru alaina mada'al lillahina tala'al badru alaina min saniyatil wala وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من سنيات الوداع Mem mohabbatehe kartaho amkanam kiare jareheho. Sukriya sukriya kalkal lekaba kabukar kecal kalte kalte merehosikat jawab barokahe barokahe. Ngerti ente? Yang jawab salam saya doain biar makin berkah semuanya. Mudah-mudahan biar jadi orang kaya semua. Nggak tahu kaya siapa. Yang jomblo ada yang jomblo. Janda ada janda. Mudah-mudahan biar cepat ketemu jodohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam madinan qiyaman millata Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa safi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri. Kalau amin tangannya di mana, Bu? Ini mulutnya amin, tangan sambil nyomot kue. Amin, masukin ke tas. Amin. Entar belum doa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qawli. Amma ba'd. Amma ba'du amin juga. Hadratil muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para sesepuh dan para pinisepuh, baik dari yang tertua sampai yang termuda yang sangat saya muliakan. Wabil khususil khusus kepada beliau yang mulia Al-Mukarram wal-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Fakhruddin Matta'anallah bituli hayati, amin. Kita doakan semoga beliau selalu sehat panjang umur. Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustaz Tabrani, Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustaz Nasihuddin, Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Ustaz Mamat, Al-Mukarram Al-Ustaz Nurdin, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Khair, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Ruslan, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Guru Urang Sadayana, Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Latif dari Cibinong beserta keluarga besar, emak tercinta, mudah-mudahan sehat panjang umur. Dan yang saya hormati sahibul hajat, yaitu Bapak Asep dan Ibu Iis Maisaroh. Mudah-mudahan beliau Mang Asep beserta keluarga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya. Mudah-mudahan duitna makin seer setelah acara ini, amin ya rabbal. Sahibul barnamij, MC kita, ajengan kita, alhamdulillah sehat walafiat. Hadirin wal hadirat, ibu bapak yang saya hormati, kita hadir di tempat ini mungkin ada yang dari tadi pagi, ada enggak? Yang dari siang ada? Dengerin gambus ya tadi ya, Subhanul Ahyar atau SBY, alhamdulillah bisa hadir di sini. Tadi kori kita Syekh Muhammad Ihsan, aset Indonesia kita, kori internasional dari Qatar, Bu. Itu beliau dulu lomba internasional korinya di Qatar. Tahu tak Qatar? Dari IPB ke kanan. Qatar. Bisa juga sampai di tempat kediaman Bapak Asep ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kampung ini semakin barokah. Ibu bapak hadir ke tempat ini dari pagi, dari siang, tidak lain dan tidak bukan kita turut ikut serta mendoakan putra daripada Bapak Asep, yaitu Adinda Muhammad Farhan. Mudah-mudahan kelak Allah selalu istiqomahkan kesolehannya, amin. Karena Bapak Asep dan istri ini ngadain acara khitanan sampai sebesar ini, Bapak Ibu, tidak lain dan tidak bukan doa orang tuanya beliau ini, yaitu Adinda Muhammad Farhan, yaitu kelak beliau menjadi anak yang manfaat untuk orang banyak dan agamanya, amin. Setiap orang tua oge pasti kepengen hoyong anaknya menjadi anak yang soleh. Bener ente Bu? Nih ibu-ibu di sebelah kanan saya nih, Bu, alhamdulillah masih hidup. Hoyong te anaknya jadi anak yang soleh-soleha. Hoyong te, hayah. Yang di depan ibu-ibu, hello. Hoyong ente anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangankan kita, sekelas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ibu kenal ente sama Nabi Ibrahim? Kenal ente? Sekelas Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ketika beliau sudah menikah lama sampai berpuluh-puluh tahun, belum Allah berikan anak, belum Allah kasih anak. Lalu setiap malamnya Nabi Allah Ibrahim ini Pak selalu bermunajat, selalu memohon dan meminta kepada Allah. Apa yang Nabi Ibrahim pinta? Ternyata Pak, Nabi Ibrahim alaihissalam enggak minta sama Allah anak yang kaya, tidak.
Nabi Allah Ibrahim gak minta sama Allah anak yang ganteng, tidak. Tapi apa doanya Nabi Allah Ibrahim? Diabadikan doanya beliau di dalam kitab suci Al-Quran. Bagaimana doanya? Rabbi habli minas salihin. Allahnya loyok-loyok banget. Saya mah Bu, Pak mohon maaf bacanya sampai ngeden-ngeden. Allahnya jelek banget sambil manyin. Ayo kalau emang mau nyebut nama Allah sebut yang semarak. Sebut yang semangat. Sambil angkat tangan kanannya nanti digenggam seperti ini nih Bu. Nih, liatin. Nih A, kayak begini A. Nih, kayak begini. Nanti pas ketika genggam, kumpulin semua penyakitnya di genggaman tangannya. Entah itu penyakit jantung, liver, kencing manis, naon deui, asam urat, gula, rematik, bisulan. Kumpulin semua penyakitnya di sini. Ahlan wa sahlan marhaba. Ajengan Muhid nih calon kiai besar nih, anak daripada Ajengan Latif. Beliau ini adalah kakak kelas saya, sesepuh saya di Darul Rahman. Mudah-mudahan keluarganya selalu Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah. Sampai mana tadi ceramahnya? Ayo kumpulin semua penyakitnya di sini nanti ya Bu. Nanti sabar. Kayak heula atuh. Kesabaran. Kumpulin semua penyakitnya di sini, nanti pas terakhir kita sebut nama Allah nih, genggaman kita buang nih kayak begini. Sambil kita niatkan untuk ngebuang, ngelemparkan segala penyakit yang ada di dalam jiwa dan raga kita. Biasa tuh. Nih, nanti saya baca ayat Qur'annya, doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Angkat nanti tangan kanannya digenggam kayak begini. Nih, liatin. Liatin bahasa Sundana teh naon? Tingali atau ngalikan? Tah, iya tinggalikan Bu. Cek. Tinggalikannya. Nih, kayak begini. Digenggam tangan kanannya, diangkat ke atas. Sebut nama Allah yang semangat. Allah. Tuh, gitu. Biasa ente. Niatin ngebuang, ngelempar cuman please ngelemparna ulah ka dieu. Awas mana teh. Tak kebelah ditu wae nya. Udah bisa semua? Ini mah bagi yang percaya aja, tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama percaya dengan keberkahan, betul? Insya Allah pulang dari tempat ini, pulang dari kediaman Bapak Asep ini yang punya penyakit, penyakitnya sembuh total semuanya. Ayo yang pengen sembuh, siap-siap kayak tadi caranya, ya Bu ya. Siap sih. Are you ready? Are you ready? Kata siapa? Soulmate. Ayo siap. Rabbi habli minas salihin. Kelihatan penyakitan semua. Nini di belakang maksain juga. Sorry. I love you full Nini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang punya penyakitnya sembuh total semua. Ternyata Pak Nabi Ibrahim minta sama Allah, Rabbi duh Gusti kaulo. Habli berikanlah, karuniakanlah kepadaku minas solihin, yaitu daripada anak keturunan yang soleh dan soleh. Sebab Pak, kalau punya anak soleh insya Allah pinter. Punya anak pinter
mohon maaf belum tentu bisa menjamin dia jadi soleh. Betul? Kadang-kadang orang kan kalau kebangetan pinter tahu sendiri bu, kerjaannya sukanya ngepinter-pinterin orang malulu. Ya apa enggak? Tapi kalau punya anak yang soleh, yang taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, berbakti kepada perintah orang tuanya, selalu taat kepada kedua orang tuanya, nikmat banget rasanya. Inilah yang diharapkan oleh Bapak Asep yang sudah mengkhitankan Ananda Muhammad Farhan ini. Kalau punya anak yang soleh, nikmat luar biasa. Nah sekarang ayeuna nu zaman ayeuna mencari anak yang soleh dan soleha termasuk barang lang. Betul ente? Coba lihat pergaulannya anak-anak sekarang bu. Mohon maaf, saatik-saatik ngomongna anjing. Betul ente? Saatik-saatik ngomongnya anjing. Bener gak Pak? Nah ini adalah salah satu kebobrokan moral, mental akhlak kita sekarang ini. Bagaimana cara mendidik ke orang tua kepada anak dengan baik dan benar. Ajarkan seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab anak adalah investasi terbesar kita di alam dunia. Kalau bapak ibu meninggal dunia, ini investasi terbesar adalah anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Karena dia nanti bakalan selalu berdoa dan mendoakan ayah bundanya. Amin. Ya Rabbal. Kenapa nih anak yang soleh bu selalu ngedoain orang tuanya? Sebab dia selalu ingat jasa. Ini nanti Muhammad Farhan ingat jasa Bapak Asep, ingat jasa Ibu Ismaisaro. Wabil khusus ingat kepada jasa ibunya yang udah melahirkannya. Luar biasa jasa ibu. Mohon maaf Pak, kalau boleh dibanding-bandingkan capaian ibu ketimbang bapak mah, betul ente bu? Jadi ibu capek ente? Capek. Coba bagaimana nggak capek Pak? Jangankan pas sebelum hamil ya, baru ngidamnya aja kadang-kadang udah capek banget, udah ribet banget, betul ente bu? Kadang-kadang kan tahu sendiri ibu-ibu kalau lagi ngidam banyak banget yang dipengenin. Kadang-kadang ibu-ibu pas lagi ngidam, lagi nyiram, hoyong pagi-pagi makan mangga muda. Aya ente. Kadang-kadang ibu-ibu pas lagi nyiram, hoyong ke toko emas melulu. Itu mah bukan bawaan orok. Aduh pak ini ngidam oroknya pengen ke toko emas. Bohong itu pak, bohong. Kadang-kadang ibu-ibu pas lagi nyiram, lagi ngidam dikasih duit 50 juta enak. Ada nggak ibu-ibu di sini yang kayak begitu Pak? Ibu dulu bu jawab yang jujurnya. Nih ibu-ibu ada kan banyak ya. Ibu-ibu dulu pas lagi ngidam ngelihat duit enak ente. Ente enak. Ngelihat bapak anak-anak. Enak-enak punya anak 7. Belum lagi pas ketika nih orok cabang bayinya ingin berojol, ingin keluar nih dari rahim, dari kandungan, dari perut ibunya. Udah 9 bulan 14 hari itu si Ece, si Teteh lari-lari ke rumah sakit bersalin sambil megangin perut nak, sambil teriak-teriak, ya Allah bang, ya Allah bang, ya Allah bang, ya Allah bang. Kebangetan lebay. Sampai di rumah sakit bersalin kata dokternya, bu, cek, tah iya udah waktuna, udah saatnya aja melahirkan, ayo cek baca doa. Wah lagi kalap kayak begitu, yang diingat doanya cuman Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayo cek ngeden lagi, cek ngeden, ngeden lebih kenceng cek. Anaknya mental, tuing, kebangetan kenceng. Di situ jasa ibu dikatakan, disebutkan di dalam Al-Quran naon? Wahnan ala wahan. Lelah di atas kelelahan, capek di atas kecapean. Betul ente bu?
Perjuangannya di situ antara hidup dengan modar. Saking sayang cintanya itu emak kepada anaknya, pas ketika udah lahir anaknya, beliau nggak pernah ngomong tuh kepada anaknya, Ujang tah, iya tah, eta lihat nih, gara-gara kamu emak berapa jahitan nih. Pernah ngomong begitu mak? Nggak pernah, pasti langsung disayang-sayang. Yang pertama keluar dari mulut ibu, pasti ibu mengeluarkan ucapan alhamdulillah. Betul ente? Mohon maaf, itu saking sayang cintanya ibu kepada anak, walaupun tuh anaknya hidung hitam banget, ibu sayang cinta karena hitamnya. Betul gak bu? Aduh si Ujang walaupun hitam, ibu cinta banget sama si Ujang, ganteng banget kata emaknya doang. Langsung datu dipanggil bapak nak, Pak kadia, Pak kadia. Bapaknya mau lagi asik banget di luar ngerokok habis 3 batang. Emang cowok mau begitu bu, mau enaknya aja. Dipanggil bapaknya, Pak iya tas si Ujang udah lahir alhamdulillah. Kata ibunya, tolong Pak diazanin. Terus diazankan di kuping sebelah kanan. Cuman saya pesen buat orang desa petirnya. Betul lah. Untuk orang desa petir ketika ngazanin orok, nih bapak-bapak mohon izin mohon maaf Pak, ngazanin oroknya biasa-biasa aja. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Emang kalau ngaji mah enakan sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu dipanggil sekali, nyautnya jawabnya kompak semua nih Pak. Coba kita buktikan. Bu. Tuh, cakep. Coba ibu-ibu nak cicingnya, bapak-bapaknya kita panggil. Pak. Maksain loh. Ketika ngazanin orok, azannya biasa-biasa jangan kayak teman saya. Teman saya kebetulan kori bu, kebangetan senang, terlalu bahagia, terlalu girang. Anak pertama nih yang lahir, ngazanin anaknya, azannya pakai ala Mekah Pak. Tahu sendiri bu, azan Mekah kan kenceng banget Pak. Udah gitu ditompok di telinga sebelah. Naon bahasa orang di dia teh ditompok naon? Naon Kang kamera? Kang duduk aja Kang, duduk capek. Kang kamera capek, pegel dari pagi bu. Udah dikasih makan belum mau Bang Asep? Udah alhamdulillah. Mudah-mudahan Kang kamera saya doain nih biar masuk surga sama kamera-kameranya. Ntar di surga kita bikin maulid lagi ya. Alhamdulillah. Naon ditompok teh naon bahasa orang desa petirna? Naon bu? Ditompok gitu. Tak iya contoh nih contoh Kang kamera nih, contoh ditompok gitu tah. Udah mandi belum sih Kang? Ditempelkan iya mulut bapana ke kuping anakna gitu ditompok. Naon bahasana? Tempelkannya. Ditempelkan di telinga anaknya, terus azannya pakai ala nih azan Mekah. Nungguin nih. Azannya ala yang azan nih bapaknya bu, ya bapak si anak yang orok tadi yang baru lahir tuh ya, azannya pakai ala Mekah. Azannya yang pakai ala Mekah. Yang azan bapana. Azannya pakai ala ngazaninanya ditempelkan. Ditompok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas dipegang sama ibunya, ya Pak anak kita biru, mati anaknya. Kekencengan. Aturan ngazaninya biasa-biasa. Kayak tadi di suara kori internasional kita, Syekh Muhammad Ihsan, enak banget didengarnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak ente. Air. Tah aya caina di ditunya. Aya Fanta, aya cai putih naon? Bodas ya, Aqua. Alhamdulillah. Wah, ini calon kiai kita Al-Muhid. Ntar kita selawatan, oke? Ntar aja dah minumnya ya. Ntar aja minumnya. Ntar aja minumnya. Itu terlalu senang orang tuanya ngazanin anaknya pakai ala-ala Mekah, aturan azannya teh biasa-biasa aja. Ini saking bahagia orang tua ini melihat anaknya sudah lahir ke alam dunia. Alhamdulillah. Ini begitu besar jasa orang tua kepada anak-anaknya ini. Masya Allah sangat berhutang budi kepada kedua orang tuanya. Wabil khusus kepada sang ibundanya, kepada emaknya, kepada uminya. Jasanya ini amat sangat luar. Makanya saking luar biasanya jasa pengorbanan emak, banyak para musisi kita tuh Pak bikinin syair, bikinin lagu. Contoh Iwan Fals, kenal Iwan Fals? Kenal? Kenal di mana lo? Iwan Fals tuh Bu bikin lagu, judulnya Ibu. Ini buat ibu-ibu semua ini. Yang bisa ayo kita nyanyi bareng, setuju ente? Boleh nggak saya nyanyi di sini? Boleh. Yang bisa ntar ikutin bareng-bareng ya. Siap? Ini lagunya Iwan Fals. Ibuku sayang, waktu terus berjalan, lewati rintangan untuk aku dan dia. Udah salah kenceng lagi. Untuk aku anakmu, begitu ya? Bisa? Ibuku sayang, waktu terus berjalan, lewati rintangan untuk aku. Ada yang bilang anaknya, anakmu. Agak kompak pisan. Ada lagi Nasidariah dari Semarang bikinin lagu judulnya Ibu. Nih kayak begini lagunya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 dibanding kau mengandung deui, melahirkan deui, mengandung melahirkan. Doyan amat ya. Baru ngandung lahir, ngandung lagi. Alhamdulillah. Tapi insya Allah banyak anak, seueur anakna seueur pula rezekina. Kalau kita lihat orang-orang tua kita terdahulu, tanya tuh Abah Haji kita. Orang dulu anaknya jarang yang setik. Orang dulu anaknya seueur-seueur. Abah Haji, Mang, pada ke mana? Baji. Pokoknya kalau ada yang bangun saya bacain aja. Ya kalau ada yang mau pipis nggak apa-apa. Ada yang mau pipis ada. Yang mau kencing ada. Kalau banyak yang mau kencing, bagaimana nih Kang kamera? Acara kita stop dulu sebentar, kita kencing dulu berjamaah. Nggak ada, udah nggak ada. Kembali ke lab. Orang dulu anaknya seueur-seueur. Walaupun anaknya seueur-seueur, hidupnya jarang yang susah. Kenapa? Karena orang-orang tua kita terdahulu sangat menanamkan kepada anak cucunya. Nah, jangan sampai kamu lupa untuk selalu sujud dan bersyukur kepada Allah Subhanahu. Anak zaman sekarang udah jarang yang ngedengerin kata-kata orang tuanya. Betul? Orang dulu sejagoan kayak apapun itu dia. Tapi kalau udah orang tuanya ngomel, baru melotot matanya, itu orang anak dulu udah takut-takut banget sama orang tuanya. Betul gak Bu? Coba anak zaman sekarang dibilanginya galakan dia. Iya apa enggak?
Nak, ini udah maghrib, sholat dulu, udah mau isya. Itu handphone taruh dulu, jangan main game dulu. Apaan sih mak? Ada yang begitu ada. Kalau begitu bu, ambil handphonenya, bantingnya di kasur. Insya. Karena mereka generasi sekarang sudah banyak yang terarus oleh arus westernisasi. Ibu-ibu tahu arus westernisasi? Ente, yaitu arus kebudayaan yang datang dari barat. Coba lihat anak sekarang, semua diikutin yang datang dari barat. Pakaiannya ngikutin pakaiannya orang barat, minumannya ngikutin minuman orang, terus makanannya ngikutin makanan orang, idolanya ngikutin idolanya orang-orang. Coba nih sekarang lagi demam yang namanya Korea tuh, drakor, drama Korea. Ada artis dari Korea nyampe ke Senayan. Wah, itu yang nonton anak-anak ABG semua bu. ABG, SMP, SMA yang baru lulus. Itu pas artis Korea nyampe ke Senayan di Jakarta, konser di Jakarta, dia duduk paling depan. Wah, ngelihat artis Korea, teriaknya paling kenceng. Amit. Giliran ngelihat kiai, ngelihat ajengan biasa-biasa aja. Na'udzubillah. Belum lagi pakaiannya semua diikutin pakaian dari barat. Coba lihat kalau orang barat berpakaian bu. Beliau kalau pakai lepis aja nih, mereka kalau pakai lepisnya bagus. Semua dibolong-bolongin, betul ente? Pahana dibolongin sret, dengkulna dibolongin sret, betisna dibolongin sret. Tapi masih mending kalau orang barat masih bening putih orangna ya. Kita juga ngelihatnya resep. Lah bocah desa petir. Anak muda petir pakai celana lepis dibolongin, dia tahu badan hitam. Burik. Digaruk ngebul ya. Pakai anting sebelah mending emas, hadiah ciki. Lagunya tengik banget. Giliran datang maghrib, datang isya, bukannya ke masjid, bukan ke musola, nongkrong di pinggir got, di kebun bareng sama nyamuk, sambil nyekek botol. Wah, itu kenapa bu? Botol ujungnya pada langsing semua, dicekekin mulu sama bocah sekarang. Ada yang sambil ngedrink, ngefly, ngeboat, tripping, giting, betul? Sampai terbius dengan heroin, morfin, TKW, brandy, whisky, sampanye, bulonye, martini, vodka, AO, sabu-sabu, putau, civas regal, wine white, wine red, ciu, Raja Wali, cap orang tua, mix max, Jack Daniel, Black Label, topi miring, topi nenclek ditenggak juga. Naon bu, naon? Hafal? Emang saya boleh ngapalin, lu dengerin aja ngapa? Akhirnya tuh bocah maghrib jalan di aspal pelantar pelintir, matanya udah pada merah percis ikan bandeng telat. Ditanya sama temannya, sep dari mana lu? Bebe. Bukan Mang Asep, bukan. Akhirnya tuh abis maghrib itu anak muda abis mabok, ada Pak Haji mau berangkat ke masjid mau sholat isya. Itu Pak Haji ngelihat sekelompok anak muda lagi kumpul. Kata Pak Haji, hei anak muda sedang apa dirimu? Ini Haji Oma Irama. Ayo sekarang kamu ikut sama saya ke masjid. Namanya bocah habis mabok, diajak ke masjid. Iya dah Pak Haji, saya mau ke masjid dah. Iya saya ikut Pak Haji. Wah, pas udah sampai di masjid kebetulan udah waktunya datang azan isya. Pak Hajinya celinguk kanan gak ada orang, celinguk kiri gak ada orang, tinggal dia doang nih bocah habis mabok. Terpaksa disuruh azan. Akhirnya azannya keder. Ibu pernah dengar azannya bocah keder? Belum? Mau denger? Sius. Nih dengerin contoh azan keder. Hayya 'alas shalah.
Allah sholah ujung-ujungnya akbar. Pas ditanya sama Pak Hajina, Ujang, kunaon maneh teh azan hayya ala sholah ujung-ujungna akbar. Apa jawab bocah yang habis mabok tadi? Mohon maaf Pak Haji, leher saya keseleo. Nauzu. Tuh bocah sekarang banyak yang sudah terarus oleh arus westernisasi. Datang lagi malam minggu kayak kemarin malam tuh, masya Allah. Bukannya berangkat ke pengajian, ke masjid dia ramaikan, musola diramaikan, sowan ke para ajengan, sowan ke para kiai, bukan kayak begitu lagi. Ngelancong ke rumah ceweknya, naik motor ninja bu, malam mingguan, datang ke Kabogohanana gitunya, naik motor RX King, knalpotnya udah diganti knalpot racing, harganya 3,5 juta. Yang namanya knalpot racing bu, itu kenceng banget knalpot. Pas begitu manasin, cekrek, sampingnya ada nenek-nenek. Pas manasin ini sama anak mudanya, langsung digas. Nenek-neneknya kaget. Nyalain kuncinya, langsung digas, nenek-nenek kaget. Tuh nenek-nenek kaget. Knalpot racing 3,5 juta. Berangkat ke rumah Kabogohanana, titit, udah sampai. Pas begitu udah sampai di rumah awewe nak ngetok pintu, tah iya ABG anak mudanya. Mikum. Orang dia kagak ngaji jadinya mikum. Ceweknya keluar jawab salamnya juga singkat, lam. Naon artinya mikum sama lam bu? Coba kalau dia ngaji nih sama ajengan ke Fahrudin, juga salamnya pasti cakep. Assalamu. Jawabnya bagaimana? Wa'alaikumus. Tak iya teh mikum. Awewe nak keluar lam. Pas begitu ngelihat ceweknya, masya Allah tak iya awewe nak umur 23 tahun bu, tapi sayang pakai baju adenya umur 2,5 tahun. Akhirnya tak eta baju ke atas ente, ke bawah ente, udah kelihatan kemana-mana. Naik motor RX King, belahannya kelihatan snet. Mohon maaf itu mah bu, kalau ngelihat yang model kayak begitu, jangankan saya yang muda, Mang Asep, mana Mang Asep? Walaupun udah punya istri tuh, kalau di jalanan ngelihat yang model kayak begitu, beliau juga pasti ngomong dalam hatinya. Apa kata Mang Asep? Iman gua sih kuat, tapi imin dut-dutan coy. Ngaku lu Mang Asep, ngaku. Diajak gua dikeliling nih, lewatin IPB di Bogor kota, muter-muter terus, jam 11 belum dipulangin. Ini cowoknya nyari akal. Tuh hati-hati kalau di tempat gelap-gelapan berdua-duaan, cowok sama cewek belum nikah, takutnya kemasukan setan uka. Naon setan uka? Kata cowoknya yang uka aju, yang uka anak, lama-lama yang uka ancut. Ya! Nauzuh. Nah ini Bapak Asep dan istri mengadakan acara walimatul khitan. Beliau mensunatkan daripada anandanya Muhammad Farhan. Gak pengen tuh anaknya seperti itu. Kepengen nanti kelak anaknya bisa bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agamanya. Anak muda sekarang ini yang taat kepada Allah jarang bu, betul enggak? Kalau ada anak muda yang masih mudanya taat kepada perintah Allah, melaksanakan sunnah baginda Rasulullah, nanti pemuda yang seperti itu yang bakalan mendapatkan pertolongan langsung dari Allah di padang mahsyar. Ketika itu tidak ada pertolongan kecuali pertolongan langsung dari Allah Subhanahu. Wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Anak muda yang masih mudanya dipergunakan waktunya untuk selalu taqarrub ilallah, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Insya Allah di desa Petir mah anak-anak mudanya insya Allah taat ibadah semua.
Insya Allah kalau sholat jamaah aja di sini mah ya pada bersatu semuanya. Insya Allah masjid penuh semua sholat jamaahnya. Jangankan maghrib isya, insya Allah di desa Petir jamaah subuhnya insya Allah jamaahnya sampai keluar-luar. Dalamnya kosong. Nasib masjid juga ini percis kayak kurung batang di zaman sekarang, Bu, betul? Ayo anak mudanya masuk masjid, masuk musola, ramaikan masjid, ramaikan musola. Zaman sekarang kalau kita nih bisa hitung berapa masjid di kampung kita, berapa musola nih di kampung kita, coba lihat isinya. Banyakan anak muda apa aki-akinya, Bu? Jujur, di masjid, di musola, banyakan anak mudanya apa aki-akinya? Kita badeka mana? Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Oi Nikita Mirzani, oi. Pulang bareng oi. Oi pulang bareng oi. Nikita Mirzani. Nikita Mirzani. Pokoknya ibu bapak jangan ada yang kemana-mana. Nanti kalau mau pulang setelah karena Abdulnya ngaji pulang setelah. Ini tanpa kita sadari, Bu. Nih sekarang nih. Tanpa kita sadari, ayeuna dosa kita lagi Allah angkat, lagi Allah buang semua. Dibuang ke langit sekarang nih dosa kita. Langit nolak entah hoyong teh. Dibuang ke laut, laut pun nolak entah hoyong. Dibuang ke pusaran bumi, bumi pun nolak entah hoyong. Dibuang ke gunung, gunung pun nolak entah hoyong. Dibuang nak ke mana? Dibuang nak kepada orang pas waktu ngaji, terus pulang duluan. Nikita Mirzani balik lagi loh. Tapi insya Allah balik lagi cuman mau naruh anaknya doang udah tidur ya. Insya Allah balik lagi palingnya cuman pipis doang sebentar ya. Tapi kalau pipis yang ngedennya biasa aja takut kedengeran sampai di sini. Sebab suara pipis tuh beda-beda suara anak. Mohon maaf kalau pipis nak perawan masih kenceng. Seprit. Perawan. Pipis nak janda beda lagi suara nana. Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Nini beda lagi suara aku apit. Gara-gara Nikita Mirzani nih. Bu, kembali ke lab. Sampai mana tadi? Ini kayaknya sprite semua nih. Coba ayo jawab yang jujur. Di musolah, di masjid nih di kampung kita banyakan aki-akinya apa banyakan anak mudanya? Sama kayak di Jakarta juga begitu. Yang mukul beduk aki-aki, yang azan, yang qomat, yang jadi imam, yang jadi makmum, yang baca doa, yang gulung karpet, nutup pintu masjid, yang mati. Lu aki-aki, noki no dia no noki. Kalau masjid musolahnya keren, yang azan subuh aki-aki, kasihan gak dengernya, Bu? Nih misalkan masjidnya bagus nih, masuk tuh azan subuh, yang azan subuh aki-aki, adalah tuhaim minyan. Kata nenek-nenek di rumah, ya mati deh. Harus ada anak muda di desa Petir ini masuk masjid, bilang sama yang tua, Aki atau Abah Haji, mohon maaf, Abah Haji yang jadi imam, biar saya yang azan. Anak muda di desa Petir masuk masjid azan subuh nih, Bu. Anak muda azan subuh. As-salatu khairun minan naum. Ibu-ibu yang punya anak perawan ngomong dalam hatinya, tarik calon mantu. Iya. Mantunya paseh banget pakai ain. Mantu. Alhamdulillah. Ayo nih kita doakan, mudah-mudahan Ananda Muhammad Farhan semoga Allah selalu istiqomahkan imannya. Amin.
Selalu Allah jadikan nanti sampai dewasa, Allah jadikan anak yang saleh, berbakti kepada perintah Allah dan Rasulnya, juga beliau berbakti kepada perintah orang tuanya. Amin ya Rabbal. Karena Bu, sehebat apapun anak ibadahnya, kalau dia nih misalkan ahli ibadah, tapi dia punya orang tua, terus dia durhaka kepada orang tuanya, jangan harap tuh ibadahnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Terus atuh, ulang ya, sambil kita terapi napas, insya Allah terbebas dari COVID-19, amin. Terbebas dari penyakit corona, amin. Sebelum tangan saya ini berhenti, terus sebut nama Allah. Siap. Kurang semangat. Siap. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kapan lagi ngerjain nini di belakang nini maksud. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya orang tua. Tuanya jangan madhab saya dong, nih madhab ke kang kamera aja tuh. Murkanya Allah tergantung kepada murkanya orang. Tak etak bade ka mana nih kita wilih. Mau pipis juga kayaknya. Kita doakan mudah-mudahan pipisnya berjalan dengan lancar. Itu anak walaupun ahli sedekah, anak walaupun ahli ibadah, sholatnya jangankan yang 5 waktu, sholat sunnah semua dikerjakan, dilaksanakan, qobliyahnya, ba'diyahnya, duhanya, qiyamul lailnya, sodakohnya sudah puluhan juta. Tapi kalau durhaka kepada ibu dan bapaknya, seluruh amal anak yang durhaka kepada ibu dan bapaknya ditolak mentah-mentah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, ya dipanggil teh cicing wae. Bu, mudah-mudahan nih dengan wasilah hadirnya kita di kediaman Bapak Asep beserta istri, Allah jadikan termasuk diri kita, anak keturunan kita, anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal. Kapan kita doanya selalu tuh setiap habis sholat, ketika kita udah Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, kita wirid dulu. Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyin. Terusin. Tabarak. Ya. Setelah kita selesai wiridan tuh habis sholat 5 waktu, kita akan doa. Apa doa kita? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Kan doa, ulang sekali lagi ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah. Itu kita berdoa, kita mohon sama Allah, ya Allah semoga anak dzurriyyah kami menjadi qurrata a'yun, menjadi pelipur lara, menjadi penenang penyejuk jiwa.
kalau punya anak yang soleh, misalkan bapaknya nih pulang kerja, habis nyangkul di sawah, habis tani di sawah, pulang ke rumah, anaknya soleh. Apa kata anak yang soleh? Pak, capek ya, sini biar aku pijitin. Pernah digituin sama anaknya, Bu? Hah? Belum. Insya Allah habis acara ini anaknya ya ngomong kayak begitu ya. Bukan cuman sekedar ngomong doang, pijitin bener ini mah. Terngomong doang, saya pijitin ya, main lagi dia. Ini anak yang soleh, anak yang solehah. Walaupun dia sudah lama menikah, merantau ke Jakarta, merantau ke Sulawesi Selatan, merantau ke Riau, merantau ke tempat-tempat yang jauh, karena emang dasarnya ini anak soleh, anak yang solehah. Dia ingat juga terus jasa orang tuanya, dia pasti selalu nyambangin ibu dan bapaknya. Lebaran punya anak 5, soleh semuanya, tuh anak 5-5-nya datang ke rumah orang tuanya. Itu orang tua seneng banget, Bu, didatengin sama anak. 5-5-nya datang, anak pertama sampai bontot datang juga. Setiap anak ke 5-5-nya genggemin duit 1 juta, 1 juta. Anak yang pertama datang, Bu, ini saya punya rejeki cuman 1 juta buat ibu. Tapi tetap ibu ngomong, apa kata ibu? Ya Allah Neng, emang buat kamu ada tuh, betul gak Bu? Tapi genggemnya 1 juta kencang banget ini, nggak dilepas-lepas. Anak yang kedua datang lagi, ini Bu, rejeki dari saya, doain saya biar sehat panjang umur dan lain-lainnya, diminta doa sama orang tuanya. Apa kata orang tuanya? Tetap, emang buat kamu ada 2 juta aja tuh. Anaknya datang pas lebaran. Anak ketiga datang, keempat datang, si bontot ditunggu-tunggu, bontot. Bahasa Sundana teh bungsu ya, si ucunya. Si Ucu datang juga, udah ditungguin sama emaknya. Si Ucu datang juga, ngasih duit 1 juta juga. Alhamdulillah. Ini orang tuanya nangis, Bu, kenceng banget pas si Ucu datang. Kata orang tuanya, Bu, kunaon si maneh masih nangis wae? Kan itu anaknya udah datang semua ke 5-5-nya, ngasih duit lagi sarang 1 juta. Kalau tahu begini Pak, kita bikin 15. Mata duitan mahnya. Berkah pokoknya kalau punya anak yang soleh. Dia selalu ngedoain orang tuanya, Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu orang tuanya yang sekarang misalkan kakek neneknya yang sekarang sedang berada di alam barzah, bahagianya Pak luar biasa. Misalkan nih bapak nih, akang nih pulang dari acara dari bapak Mang Asep ini, sampai di rumah ada yang bagi duit 10 miliar, Mang. Seneng gak? Seneng banget pasti. Ibu pulang dari acara di sini dikasih emas. Misalkan udah sampai rumah nih, tiba-tiba jam 1 malam ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Serem gak? Iya dah, diperalus aja salamnya. Assalamualaikum. Ibu bukain tuh pintunya. Waalaikumsalam. Aduh ibu, ini saya hamba Allah. Ini ngasih emas buat ibu, nggak banyak Bu, cuman 75 kilo. Mas Parjo dibawa sama dia. Ya tapi jangankan 75, 78 kilo, dikasih emas 10 gram aja udah seneng banget ya Bu. Dikasih gedung bertingkat tuh di Jakarta, di Kebayoran Baru, pencakar langit. Senengnya udah luar biasa. Dikasih kontrakan pintu nak kontrak anak ada 80 pintu. Dikasih tanah sampai puluhan hektar. Dikasih naon deui hoyongna. Dikasih mobil mewah, dikasih motor yang bagus. Itu udah seneng banget. Nah ini orang tua Pak, yang mendapatkan doa, kiriman doa dari anaknya yang soleh solehah, itu bahagianya lebih bahagia ketimbang dikasih dunia beserta isi-isinya. Makanya saya katakan tadi di awal, anak yang soleh, anak yang solehah adalah merupakan investasi terbesar kita di alam insya. Ayo kita sholawatan, mau sholawatannya hoyong sholawatan naon? Hah? Apa wae? Naon wae? Bener naon wae? Tapi sarang-sarangnya sholawat naon wae nya? Bener ya. Ayo sarang-sarang sholawat naon wae.
Naon wae, naon wae, naon wae, semua naon. Naon wae, naon wae, naon wae, naon. Sallu ala Muhammad. Kata malaikat pala lu ngebul. Ayo cius, cius, selawat naon teh. Ayo hoyong selawat naon. Naon. Teh. Ditanya ketawa aja, jangan-jangan kesurupan. Saha eta, saha. Saha eta. Ayo Bu, mau selawat apa Bu? Ah? Naon? Apa terserah saya aja? Tapi ntar bareng-bareng ya. Bener ya? Janji ya. Please jangan ada dusta di antara kita. Ayo siap-siap, sholawatnya terserah saya. Ntar diteruskan, oke? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Bareng-bareng ya. Sholawatnya terserah saya. Antum tadruna ayyuhal ikhwan insanan sadidan fi kulli zaman. Sarang-sarang. Katanya terserah saya. Ayo sarang-sarang. Ayo kita kompakin dulu biar nih sholawatnya ngepas ya. Kalau sholawat ini bisa nggak nih yang dipopulerkan oleh Maher Zain? Bisa nggak tuh Bu? Bisa. Yang mana? Yang raqat aynaya syauqan wa li taibata zarfata ashqan fa ataitu ila fahda ya qalbu salli. Bisa ya? Bareng-bareng ya? Oke. Sebelum sholawat ini kasihan udah ada yang bawain air, kalau nggak saya minum takut tersinggung yang bawain ya. Sambil duduk ya Bu, mohon izin ya. Ya mudah-mudahan kita semua nanti yang bersolawat kepada Rasulullah, segala hajat dan cita-cita kita Allah kabulkan semuanya. Ini yang hadir pasti punya hajat, punya cita-cita, betul enggak? Nah ini dengan kemuliaan, dengan kebesaran, dengan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga pulang dari acara di sini hajat dan cita-cita kita Allah dengar dan cepat Allah kabulkan semuanya. Amin ya rabbal. Sekalian saya mau nyontohin aja dah minum yaitu ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih adik-adik liatin. Tah tingali naon ta eta nih kita willy balik deui. Alhamdulillah. Gimana lancar pipisna teh? Wes bablas pipisne. Rasulullah kalau minum nih adik-adik. Nih adik-adik di depan ya. Nih ayo liatin AA nih. Tuh tah eta aya naon eta. Rasulullah kalau minum teh duduk. Udah duduk belum nih saya? Udah. Terus Rasulullah kalau minum pakai tangan kanan. Sebelum minum beliau mengucapkan Bismillahirrahman. Minumnya Rasulullah. Duduk pakai tangan kanan baca Bismillah. Minumnya siapa? Dek, minumnya siapa? Nabi Muhammad. Rasulullah minumnya duduk pakai tangan kanan baca Bismillah. Bu, minumnya siapa? Siapa? Wah, Rasulullah. Rasulullah kalau minum duduk pakai tangan kanan mengucap Bismillahirrahman. Minumnya siapa? Rasulullah Nabi Muhammad. Nih saya contohin sedikitnya. Kalau nggak salah begini Bu, pakai tangan kanan duduk mengucap Bismillahirrahman.
Ini kapan minumnya? Rasulullah minumnya duduk baca bismillah. Pakai tangan kanan. Minumnya Rasulullah mengucapkan bismillahirrahman sambil duduk. Pakai tangan kanan. Ngucap bismillahirrahman. Ini kalau di Indosiar nggak boleh Bu, durasi ini durasi. Minumnya Rasulullah duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah 3 kali ya sunnahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tuh adik-adik minumnya ala Rasulullah. Baca bismillah, selesai minum ucap alhamdulillah. Beda kalau minumnya setan. Kenal sama setan? Kenal. Kalau setan nih adik-adik, mohon maaf Kiai, mohon maaf ajengan. Ini buat contoh doang ya. Bukan ngajarin, ini bukan ngajarin, cuman ngingetin. Kalau setan itu adik-adik, nih liatin, minumnya enggak berdiri, enggak duduk, enggak pakai tangan kanan, enggak ngucap bismillah. Setan minumnya sambil berdiri. Nih kayak begini misalkan, setan minumnya. Kata yang di belakang setan. Contoh. Masa ada setan ganteng banget kayak gini. Tanya tuh Kiai itu, tanya Kiai kita pakai baju merah. Kalau buat contoh mah sekali ternaon-naon Bu ya. Ntar jangan diulang lagi, nggak boleh udah. Biar adik-adik ini anak-anak ibu tahu, oh iya minum yang baik itu, minum yang betul itu, minumnya ala Rasulullah, minumnya duduk pakai tangan kanan, beliau ucap bismillahirrahmanirrahim. Selesai minum, alhamdulillah. Ayo kita sholawatan mau. Please jangan ada yang diem, ulah aya anu cicingnya. Semuana suarana dikeluarkan, oke? Ini mau ngomong Sunda agak-agak bingung dikit. Soalnya ya agak bisana tiasana satik-satik wae gitu nya. Kalau ada yang salah mohon maaf ya Ce ya. Ayo kita sholawat raqat sa'ina ya syauqan. Sallu ala nabi Muhammad. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة أشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا رقت عيناي شوقا semua ولطيبة lebih semangat فأتيت صلي على محمد السلام يا رسول الله قلب بالحق تألك وبغاره راء تألك يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام. Lebih semangat buat Rasulullah. Allahumma salli alaihi. Assalamu alayka bi Allah. Assalamu Allahumma salli alaihi.
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفت يا جيرة العدم يا أهيل الجود والكرم يا رسول. Mana suaranya? Salam Allah Allah ya Rafi'ash Shan Adfata ya jiratan Allah. Nahnu jiranum bidzal harami haramil ihsan wal hasani nahnu min qaumin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salam salamun alaik ya Rafi. Assalamualaikum ya Rasulullah anfata ya jiratan Allah. Sallu ala Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada baginda Rasul, dengan keagungan, kemuliaan, kebesaran baginda Rasul Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, Nabi akhiruz zaman, pemimpin kita dari dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua cita-cita kita. Karena kalau kita bertawasul kepada Nabi Muhammad, Bu, pasti doa kita diijabah. Sedangkan Allah saja bahasanya, ayo kamu mau minta apa, tinggal minta. Ud'uni astajib lakum, bahasa Allah seperti itu. Ayo kamu mau minta apa, tinggal minta kepadaku. Ditambah lagi dengan kita bertawasul kepada Rasulullah. Rasulullah ini, Pak, Masya Allah, Rasul pilihan, Nabi pilihan, Nabi akhir zaman, yang pangkatnya paling tinggi dari kenabian dan kerasulan. Insya Allah kabul semuanya, amin. Karena beliau ini manusia hebat, Bu, manusia luar biasa. Jangankan kita membicarakan soal kehebatan Nabi, soal keagungan kemuliaan Nabi, kalau kita ngomongin menceritakan kehebatan kemuliaan umat-umatnya Nabi Muhammad aja, itu nggak bakal ada habisnya. Contohnya misalkan nih, hello ibu bapak, kenal gak sama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kenal? Itu yang sering kita baca manakibnya. Beliau ini pemimpinnya para wali, umatnya Nabi Muhammad. Ketika suatu ketika Syekh Abdul Qadir dikatakan oleh pengikutnya Nabi Isa, wahai Tuan Syekh, kalau nabiku atau Tuhanku, kata mereka, bisa membangkitkan orang yang sudah mati, apakah nabimu Muhammad bisa membangkitkan orang yang sudah mati? Ini kata orang-orang Nasrani pada saat itu di depan Syekh Abdul Qadir. Lalu kata Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai para tuan-tuan, ayo ayeuna maneh ikut sarang abdi. Tah gitunya, bahasanya gitu, ke kober diajak tuh. Bahasa orang Jakarta na kober, yang banyak kuburan teh naon namina di dia? Naon? Makam. Diajak ke makam. Nah, di makam tersebut ada kuburan tua, Pak. Fi badir riwayah ada yang mengatakan 400, ada yang mengatakan 500 tahun sudah dikubur tuh di dalam kuburan.
Lalu Tuan Syekh Abdul Qadir mengatakan, bagaimana nabimu bisa membangkitkan orang dengan ucapan seperti apa? Oh, kalau nabiku mengatakan beliau ini, kum biiznillah, bangunlah kamu atas izin dari Allah. Itu kata Nabi Isa. Bangunlah kamu atas izin dari Allah. Nih wahai para tuan-tuan, ini Abdul Qadir umatnya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Saksikan wahai para tuan-tuan, nih di hadapan, di depan kuburan tua Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengatakan, kum biizni, bangunlah kamu atas izin dariku. Tuh kira-kira Bu, tuh mayit yang di kuburan bangun ente? Bu, kira-kira tuh mayit yang di kuburan udah 400 tahun bangun ente? Bangkit lagi ente? Bangkit dari itu Kang, dari kuburannya. Sayang kalau nggak pakai nada kayak begitu, soalnya sound sistemnya bagus ini Bu. Harus ada nadanya ya. Bangkit bangun dari kuburnya. Bangun di hadapan tuh orang-orang Nasrani tersebut. Di depan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Itu si mayit Kang, bukan cuman bangun, bukan cuman bangkit itu Pak. Nyanyi tuh mayit Bu. Nyanyi. Ya bondolan, bondolan, istilah kini bondolan, istilah Jawa bondolan, istilah kini bondolan, istilah Jawa. Apa artinya bondolan? Orang Jawa mengatakan dalam artinya bondolan. Orang Jawa mengatakan bocah wadon doyan lanang, bocah lanang doyan wadon pada doyane la. Cuman nyanyinya nggak kayak begitu Bu. Ini mah contoh doang ya. Tuh hebat umatnya Muhammad. Di depan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu orang Nasrani langsung mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Tadi kita udah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, Rasul pilihan, Nabi pilihan yang kehebatannya amat sangat luar biasa, kemuliaannya sangat luar biasa. Jauh sebelum Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah di dalam surga, Nur Muhammad sudah tercipta terlebih dahulu di dalam surganya Allah subhanahu. Bahkan para nabi dan rasul-rasul yang lain tercipta itu dari nurnya Muhammadiyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Makanya jangan pernah bosan-bosan untuk kita terus membasahkan lidah dan bibir kita dengan selalu membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Di kantor baca salawat Bu, boleh ente? Di sawah tak? Iya sawah lain. Sawahnya sambil macul. Macul naon bahasa orang di dieu mah? Macul ya. Sambil macul. Maculnya begini apa begini? Maju mundur ya. Sambil macul tak eta di sawah macul baca sholawat boleh ente? Boleh. Ibu-ibu mau berangkat ke pasar ada yang naik motor, ada nggak naik motor sini ibu-ibu? Walaupun kadang sen kanan belok kiri ya. Kalau dimarahin galakan dia. Itu di motor baca sholawat boleh ente? Boleh. Udah sampai di pasar sambil nyari bawang, tomat, cabe di pasar baca sholawat boleh ente? Udah pulang dari pasar sampai di rumah ganti daster ketekan. Iya. Orang mau masak ya Bu. Masuk ke dapur sambil ngulek di dapur, ngulek baca sholawat boleh ente? Ngulek boleh? Ya Rab. Nguleknya begini bukan? Rabbi fanfa'na bi barakatihim
واهدنا الحسن بحرمتهم ربي فانفعنا ببر واهدنا الحسنى بحر. Insya Allah tuh masakannya Bu, orang nguleknya baca sholawat, sambelnya makin enak makin sedap. Kalau udah ngulek baca sholawat terus suami ibu masih makan di luar juga ngomong, kalau kurang bumbu masakanku ini tolong kasih tahu biar mamah tambah lagi hoser. Sernya itu nggak nahan Bu. Alhamdulillah, banyakin baca sholat, insya Allah berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal. Orang yang suka baca sholawat pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Orang bisa masuk ke dalam surganya Allah, pertama dia mendapatkan rahmat dari Allah, kedua dia mendapatkan syafaat atau pertolongan langsung dari Rasulullah Nabi kita Muhammad. Hoyong tak asup ke surga Bu. Bapak-bapak, Pak, Kang, hoyong tak asup ke surga. Hoyong tak. Hoyong. Jangankan bapak ibu nih yang suka ibadah, orang yang enggak ibadah, misalkan dah maling, contohnya ya maling, ada di sini maling ada. Coba dah Akang kalau ketemu maling, malingnya Akang tanya, ling, ente pengen surga apa neraka ling? Pasti maling juga pengen masuk ke dalam surga. Kenapa enggak ada orang yang enggak pengen masuk ke dalam surga? Semuanya kepengen masuk ke surga. Apalagi nanti nih ibu-ibu masuk ke surga dirubah lagi oleh Allah jadi perawan. Amin gitu. Bu, percaya ente jadi perawan deh. Percaya ente. Tah iya ibu-ibu nih, ntar masuk ke surga dirubah lagi oleh Allah jadi perawan. Kalau ada yang kurang percaya, ayo kita buka Al-Qur'annya. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam suratul Waqiah, faja'alnahunna abkara. Allahnya udah kendor lagi nih. Bu, hati-hati nih, ibu bapak lagi digoda sama setan sama jin yang namanya dasim. Dasim itu nih lagi nutupin mata ibu nih, berusaha pakai 7 lapisan kulit babi biar ibu bapak ngantuk, pengennya pulang aja ke rumah. Cara ngusirnya gampang, kagetin temennya yang sebelahnya. Insya Allah kagak, insya Allah enggak ngantuk lagi. Amin. Dasimnya barusan saya lihat pada kabur semuanya. Kata Allah di dalam Al-Quran, kami jadikan wanita-wanita yang masuk surga itu perawan semua. Walaupun di dunianya sudah jadi nini umurnya 70, 80 ke atas, 90 tahun, masuk ke surga dirubah umurnya jadi sweet 17. Sabaraha sweet 17 ce? 17 tahun. Mohon maaf, di surga juga nggak ada nenek-nenek Pak. Makanya nenek-nenek nggak masuk surga. Kalau masuk nggak pantas, ngerusak pemandangan. Makanya dirubah jadi sweet 17. 17 tahun. 17 tahun kalau kita lihat cewek ABG dari mana aja masih resep, masih bohai, masih cantik. Betul tuh Kang? Mohon maaf kalau nenek-nenek masuk surga, ya bentar pakai bedak, dipoles pipi kanan, yang kiri peyot. Dipoles yang kiri, yang kanan meletot. Giginya jatuh tuing. Ntar dirubah jadi sweet 17. Kalau udah masuk surga itu pipi ibu nggak usah pakai dibedak-bedakin lagi, nggak usah dibloson-blosonin lagi. Udah cantik semuanya, jadi bidadari surga namanya. Nih calon-calon penghuni surga jadi bidadari surga. Itu yang namanya bidadari Kang, cantik luar biasa. Nikita Willy mah kalah. Siapa lagi? Syahrini kalah. Ini bidadari cantik Bu. Nah ini ibu nanti yang udah masuk ke surga dirubah jadi bidadari surga yang cantiknya Masya Allah luar biasa, ajib. Bagaimana nggak cantik tukang bidadari? Coba kita bayangin.
Itu Pak bidadari, dia punya bola mata, kecil enggak, gede enggak. Lalu tuh bidadari, dia punya hidung nyaman, cung. Bibirnya seperti buah delima dibelah opat. Kunaon dibelah opat? Sebab kalau dibelah dua kegedean. Kalau kegedean jadinya doer. Masa bidadari doer? Mohon maaf yang doer, jangan tersinggung wer. Terus nih Pak bidadari, dia punya pinggul gitar Spanyol, betisnya hunting padi. Tuh bidadari. Beda kayak betisnya ibu-ibu di desa petir, kenal pot bajai. Pas digaruk-garuk ngebul ya. Mana kalau tidur sama laki sama suaminya pakai dasar somplak, BH ngample sebelah. Yang satu ditindik pakai peniti behana. Suami nak masuk ketusuk peniti. Ya, kasihan amat Mang Asep. Ntar di surga tak aya BH ngejelepet aya. Semuanya serba indahin. Amin ya rabbal. Ayo kita baca Fatihah untuk Ananda Adinda Muhammad Farhan, putra daripada Bapak Asep dan Ibu Iis Maisaroh. Semoga Allah jadikan anak yang soleh, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, taat bakti kepada ibu dan bapaknya, kelak dewasa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang banyak, untuk masyarakat di kampung dan umumnya di negara Republik Indonesia kelak. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Baca bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo kita angkat tangan, kita baca doa. Kita akan membaca doa Hizbul Iqbal atau Hizib Iqbal. Ini hizib dulu dibaca oleh almarhum al-maghfurlah Ki Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ketika Muhtamar NU di Gelora Bung Karno, dan pada saat itu selesai acara tersebut banyak hajat dan cita-cita jamaah yang Allah kabulkan. Mudah-mudahan dengan kita berdoa, kita mengaminkan doa lebih dari 40 orang, doa kita sama seperti doanya wali. Dalilnya doaul arba'in ka doail wali. Doanya orang yang sedang kumpul sebanyak 40 orang kadu'ail wali, maka sama seperti doanya wali. Yang belum dapat pekerjaan biar cepat dapat pekerjaan yang tetap, yang gajinya gede. Yang lagi sakit semoga Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan lagi kesehatannya. Yang jomblo biar cepat ketemu jodohnya. Yang janda mudah-mudahan juga cepat ketemu jodohnya lagi ya. Biar ada yang ngurusin Bu ya. Terus apalagi doanya? Ntar pas ketika Allahumma sakhir lana, ibu bapak sebutin tuh doa minta sama Allah pakai bahasa Sunda tenaon-naon, enggak apa-apa ya Bu ya. Misalkan ya Allah abdi hoyong iyo sebutin semuanya ya. Nanti pas ketika Allahumma sakhir lana, siap, mantapkan hati, berdoa yang tulus ikhlas kepada Allah. Saat ini kita sedang disaksikan oleh puluhan ribu malaikatnya Allah. Ini Bu, walaupun yang keluar dari hati kita enggak terucap, ini terdengar kencang di arasnya Allah. Allah lagi mendengarkan doa-doa kita semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا رحيم يا رحيم. لا تكلنا إلى أنفسنا
في حفظنا ما ملكتنا لما أنت أملك به منا وامددنا بدقائق اسمك الحافظ الذي حفظت به نظام الموجودات واقصنا بدرع من كفايتك وقلدنا بسيف نصرك وحمايتك وتوجنا بتاج عزك وكرامتك وردنا برداء منك وركبنا مركب النجاة في المحيا وبعد الممات بحق فاجس وامددنا بدقائق اسمك القهار تدفع به أن من أرادنا بالسوء من جميع المؤذيات وتولنا ولاية العز يخضع لنا بها كل جبار عنيد وشيطان مريد يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا جبار يا جبار يا جبار اللهم ألق علينا من زينتك ومحبتك ومن شرف ربوبيتك ما تشهد به القلوب وتدل به النفوس وتخضع له الرقاب وترك له الأبصار وتعد له الأفكار ويشكر له كل متكابر جبار يسخر له كل مالك قهار يا الله يا الله يا الله يا مالك يا مالك يا مالك يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا جبار يا جبار يا جبار يا الله يا الله يا الله يا واحد يا واحد يا واحد يا أحد يا أحد يا أحد يا قهار يا قهار يا قهار اللهم سخر لنا يا الله. Sebutkan niat hajat kita di dalam hati. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, sakhir lana ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Hajat dan cinta ya ridhoilah perkumpulan kami. Berkahilah kami semua yang hadir. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit daripada kami yang hadir malam ini ya Allah. Angkat penyakit kami ya Allah. Ya Allah, ubahlah masalah kami dengan kebahagiaan dunia wal akhirah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah anak cucu kami anak yang saleh dan salihah, terkhusus kepada Ananda Muhammad Farhan, putra daripada Bapak Asep ya Allah. Jadikanlah anak yang saleh ya Allah. Jadikanlah beliau anak yang saleh, berguna bagi nusa bangsa agama ya Allah. Ya Allah ya Allah ya Rabbana isma'u du'ana waqdiha. Sebut semua niat hajat kita, buat usaha, buat dagang, semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala. جميع خلقك كما سخرت البحر لموسى عليه السلام ولين لنا قلوبهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك نواصهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفهم حيث ما شئت يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا علم الغيوب يا علم الغيوب يا علم الغيوب أدفعنا غضب الناس بلا إله إلا الله واستجلبتنا رضاهم بسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم فلما رأيناه أكبرناه وقطعنا أيديهن وقلنا هاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Allahumma ya Allah, matikanlah kami semua nanti di akhir, di penghujung hayat kami dengan kematian husnul khatimah ya Allah. Ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allah bihusnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah qabul. Sebelum saya tutup dengan salam, Bapak Ibu, saya mau ngundang boleh? Boleh ente? Acara Tabligul Akbar, Tabligul Islamiyah, insyaallah acaranya pada tanggal 3 Februari. Acaranya Tabligh Akbar, penceramahnya Bapak Kiai Haji Roma Irama, Al Ustadz Haji Akri Patrio, dan saya Zaki Mubarak. Acaranya tanggal 3 Februari.
penceramahnya Ki Haji Roma Irama, Ustadz Haji Akri Fatrio dan Zaki Mubarok, tanggal 3 Februari. Acaranya bertempat di Kalimantan Barat. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbahagia buat Bapak Asep dan Ibu Ismaisarah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmah dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah acara telah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqam سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Hatur nuhun. Wilujeng angkat, mudah-mudahan selamat di perjalanan para jamaah sadayana.